Yahya Sinwar yang ditunjuk menggantikan Ismail Haniyeh dikabarkan telah menjadi target nomor 1 Israel. Hal itu dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz dalam postingan X Twitternya pada 7 Agustus 2024. Mengutip Tribun News pada 7 Agustus, Katz disebut telah mengungkap rencana untuk menyingkirkan Sinwar. Sinwar disebut telah menjadi target nomor 1 Israel untuk dieliminasi. Dikabarkan bahwa rencana itu diungkap Katz sebagai respons atas terpilihnya Sinwar sebagai kepala Biro Politik baru Hamas. Sinwar diyakini akan semakin mengonsolidasikan Hamas di bawah kendalinya. Sebatas informasi, pengangkatan Sinwar itu telah diumumkan lewat pernyataan singkat Hamas di saluran media pemerintah Iran. Pengangkatan Sinwar bukan tanpa alasan. Menurut Hamas, Sinwar dipandang sebagai sosok yang lebih frontal dalam perlawanannya terhadap Israel. Bahkan Sinwar menjadi sosok yang paling dicari Israel karena dianggap sebagai dalang dalam serangan 7 Oktober tahun lalu. Husain Abdullah menyebut bahwa Yahya Sinwar kini memiliki pengaruh kuat, sehingga ia menyatakan bahwa seharusnya Yahya Sinwar tahu bagaimana cara mengakhiri perang di jalur Gaza. Mengutip Tribun News pada 7 Agustus, Husain dalam keterangannya menyatakan bahwa Yahya Sinwar adalah sosok paling berpengaruh sebagai pimpinan militer Hamas yang kini menggantikan Ismail Haniyeh. Husain mengatakan bahwa Sinwar sosok yang paling mengerti alasan dibalik perang dengan Israel. Maka Husain menyatakan bahwa seharusnya Sinwar pula lah sosok yang paling mengetahui cara mengakhiri perang di jalur Gaza. Sebab sekali lagi Husain menyatakan bahwa Sinwar masih memiliki pengaruh kuat dalam rantai komando militer Hamas sekaligus kini sebagai pimpinan tertinggi politik Hamas. Sayap militer Hamas, Brigada Al-Qassam dikabarkan telah menembak mati tentara IDF. Selain itu, markas komando hingga 2 tank Merkava Israel juga sukses dilontari roket. Mengutip Palestine Chronicle pada 7 Agustus, kabar itu diumumkan Al-Qassam dalam pernyataan di media sosial mereka. Dalam laporan disebutkan bahwa Hamas telah menembak mati seorang tentara Zionis dengan senapan Qassam Goal di dekat desa Swedia sebelah barat kota Rafah, jalur selatan. Selain itu, Al-Qassam juga mengebom markas komando Israel di poros Netzarim dengan sistem roket rajum jarak pendek 114 mm. Al-Qassam juga telah menyergap pasukan lapis baja Zionis dalam operasi yang ketat, menghancurkan 2 pengangkut personil Namer dengan alat aksi gerilya dan 2 peluru Al-Yashin 105. Sebagai informasi tambahan saja, dikabarkan hingga kini bentrokan pun masih berlangsung. Milisi Iran menyulut Amerika Serikat terjun langsung dalam perang Gaza. Mengingat milisi Iran diduga menghantamkan 2 roket ke pangkalan udara Al-Ashad di Irak pada 5 Agustus 2024 kemarin. Mengutip Al-Arabiya pada 7 Agustus, kabar itu disampaikan oleh seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat pada 6 Agustus 2024. Disampaikan bahwa setidaknya 7 warga Amerika terluka dalam serangan, rinciannya 5 personil militer
dan 2 kontraktor Amerika Serikat. Ketujuh korban menjadi korban luka dalam serangan 2 roket di pangkalan udara Ain al-Ashad di Irak. Dikabarkan 5 dari mereka yang terluka dirawat di pangkalan udara dan 2 telah dievakuasi untuk perawatan lebih lanjut. Semua korban diketahui dalam kondisi stabil. Sementara itu, Kepala Pentagon Lloyd Austin mengaitkan serangan tersebut dengan milisi yang berpihak pada Iran, serta ia juga mengatakan bahwa hal itu menandai eskalasi yang berbahaya dan menunjukkan peran Iran yang mengganggu stabilitas di kawasan tersebut. Nidal Abu Zaid menyebut bahwa Hamas telah memberikan langkah yang merupakan tamparan keras bagi Israel. Ia selaku pakar militer dan ahli strategi asal Yordania menyatakan bahwa dengan terpilihnya Yahya Sinwar, perlawanan telah mencabut rasa berkuasa dari Benyamin Netanyahu. Mengutip Kabarni pada 7 Agustus, kabar itu disampaikan Abu Zaid pada Rabu 7 Agustus 2024. Lebih jelasnya, Abu Zaid menyatakan bahwa rasa berkuasa Netanyahu tercabut atas gambaran kemenangan dengan membunuh Ismail Haniyeh. Selain itu, Netanyahu disebut telah membuat kesalahan besar dengan membunuh Haniyeh, lantaran kini Netanyahu beserta pasukan Israel harus berhadapan dengan tokoh garis keras yang memimpin operasi militer di Gaza, Yahya Sinwar. Abu Zaid menggambarkan memilih Sinwar menggantikan Haniyeh sebagai sebuah langkah yang maju. Disebut akan bisa mengembalikan momentum operasi dan menempatkan Israel dalam posisi yang sulit. Pejabat Amerika Serikat dikabarkan marah karena Israel gagal memberitahu mereka, terkhusus sebelum aksi pembunuhan Ismail Haniyeh di Teheran dilancarkan pada 31 Juli 2024 lalu. Mengutip sumber utama pada 7 Agustus, kabar itu dilaporkan sumber utama menurut pernyataan 3 pejabat Gedung Putih yang enggan disebutkan namanya pada 6 Agustus kemarin. Awalnya dijelaskan bahwa pejabat Amerika Serikat marah karena Israel gagal memberitahu mereka sebelum meluncurkan operasi untuk membunuh komandan Hizbullah atau Iran. Namun meskipun Israel menolak berkomentar mengenai pembunuhan Haniyeh, Israel disebut segera memberitahu pejabat Amerika Serikat bahwa merekalah yang bertanggung jawab. Mereka mengaku marah sebab menurut pejabat Amerika Serikat tersebut, langkah sepihak yang diambil Israel justru memicu kemunduran atas upaya gencatan senjata di Gaza. Bahkan jika dilihat di balik layar, sangat terasa adanya ketegangan tinggi di antara pemerintahan Amerika Serikat dengan Israel. Bukan tanpa sebab, lantaran Israel dianggap terus mengambil langkah sepihak dalam serangan di jalur Gaza. Bongkar fakta terbaru soal kasus pembunuhan Ismail Haniyeh. Apakah sosok pembunuh terungkap? Mereka adalah 2 anggota Ansar Al-Mahdi dari IRGC, diduga menjadi sosok yang membantu Israel membunuh Haniyeh. Mengutip Jewish Chronicle pada 7 Agustus, kabar itu diungkap menurut laporan terkini dari sumber utama tersebut. Kedua sosok itu disebut merupakan warga negara Iran dan direkrut oleh Badan Mata-Mata Israel, yaitu Mossad. Terlihat dalam CCTV, gelagat 2 orang tersebut aneh saat mendatangi wisma tamu tempat Haniyeh menginap. Di saat itulah mereka diduga diam-diam memasang bom di kamar tempat Haniyeh biasa menginap. Mereka terlihat
terlihat bergerak diam-diam di lorong dan menuju kamar Haniyeh, membuka pintu menggunakan kunci dan memasuki ruangan. 3 menit kemudian penjaga itu terekam kamera dengan tenang meninggalkan ruangan, menuruni tangga, menuju pintu masuk utama gedung, pergi meninggalkan gedung lalu masuk ke dalam sebuah mobil hitam. Lebih lanjut dalam laporan tertulis bahwa 2 anggota IRGC itu diduga ditawari sejumlah uang sebanyak 6 digit dan dievakuasi langsung ke negara Eropa Utara. Kemudian 1 jam setelah diduga memasang bom, keduanya langsung dievakuasi dari Iran oleh Mossad. Setelahnya Mossad mencari waktu yang tepat untuk mengeksekusi rencana pembunuhan Haniyeh hingga akhirnya Haniyeh menerima undangan ke Teheran untuk menghadiri pelantikan Presiden baru Iran Masoud Pezeshkian. Saat itu dilaporkan Mossad dengan bantuan unit intelijen 8.200 yaitu unit IDF yang bertanggung jawab atas operasi rahasia menyadap panggilan telepon antara penyelenggara pelantikan dan tamu undangan. Ketika Haniyeh mengkonfirmasi kedatangannya, Mossad mulai melaksanakan rencananya. Melenyapkan Haniyeh di wisma tamu tempat ia biasa menginap selama kunjungannya ke Teheran pada 31 Juli 2024 lalu. Israel dilaporkan telah menyiapkan bunker rumah sakit bawah tanah di kota Haifa. Memiliki fasilitas lebih dari 2.000 tempat tidur, ada ruang operasi, bangsal bersalin, dan dilengkapi peralatan medis. Mengutip sumber utama pada 7 Agustus, kabar itu menurut pernyataan Dr. Avi Weizmann pada Rabu 7 Agustus 2024. Diketahui pusat medis Rambam menggali bunker ini setelah perang Israel-Hizbollah tahun 2006 silam. Berada di bawah tanah yang luas di bawah kota Haifa di Israel Utara. Jika terjadi serangan besar-besaran terhadap Israel, fasilitas bawah tanah itu dikabarkan akan bisa menampung pasien yang awalnya sudah ada dari pusat medis di atas tanah, bahkan juga di rumah sakit terdekat lainnya. Terdapat lebih dari 2.000 tempat tidur, ada ruang operasi, bangsal bersalin, dan peralatan medis yang ditumpuk di sudut-sudut. Selain itu ada juga ruang untuk merawat korban yang sudah terluka. Para dokter dilaporkan sumber utama telah mengatakan mereka siap menghadapi serangan besar terhadap Haifa. Merujuk ancaman perang regional habis-habisan imbas terbunuhnya Ismail Haniyeh minggu lalu. Namun Dr. Avi Weizmann dan stafnya hanya berharap agar eskalasi kekerasan tersebut tidak berlangsung lama. Mesir dan Uni Emirat Arab bersedia mengirim pasukan penjaga perdamaian pasca Perang Gaza. Mereka memiliki syarat, yaitu pada akhirnya itu harus mengarah pada solusi 2 negara, namun ditolak Benyamin Netanyahu. Mengutip Times of Israel pada 7 Agustus, kabar itu tertulis dalam laporan sumber utama tersebut baru-baru ini. Sementara itu, Yordania menolak permintaan Amerika Serikat tersebut. Tak hanya Yordania, namun juga Qatar dan Arab Saudi. Mereka menolak untuk mengirim pasukan mereka berpartisipasi sebagai pasukan penjaga perdamaian setelah perang di Gaza. Perlu diketahui Amerika Serikat menjadi pihak konsultan bagi Israel dalam rencana The Day After the War di Gaza. Ditambah Israel menginginkan pelengseran Hamas sebagai administrator di wilayah kantong Palestina tersebut pasca perang. Sementara Hamas sendiri menolak mentah-mentah wacana The Day After dari Amerika Serikat Israel tersebut, bahkan juga mengumumkan penolakan keberadaan pasukan asing di Gaza sebagai bagian dari antek entitas Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.